biasa di Sudirman, Senayan. Lah gini Pak, solusinya gimana buat pedagang-pedagang di sana? Kasihan saya sebenarnya. Masa dia bisa dagang baru jam 12 malam? Menurut lo? Enggak, temenan deh, sumpah. Di sana maksudnya Di Senayan FX sana. Lah, sedangkan jam 12 iku sopo sing ada tuku, Pak. Ket isu jam 5 iku akeh Pol PP nunggoni wedi sing ate budalang Senayan. Aku bagian intel rek, intel aku. Wis bos, aman, ayo budal. Wis, kaono Pol PP ne. Yo, budal. Nah, gini, mereka diusiri, ditangkap gitu Pak. Lah, solusinya carikan tempat gitu Pak. Nang ndi ngono sing enak ngono Pak. Ngesakno aku Pak. Temenan, ngesakno temenan. Ya meskipun aku gak duwe penggawean rek, padha ae nganggur aku rek. Tapi aku ngesakno ngenes ngono lho. Ndelok entuk dhuwit, oh, tekor aku cak entuk samene Cak. Ya wis sabar Mas. Tapi nek wis kadung laris payung tek kabeh, melok seneng ngono rasane temenan. Seneng ngono. Gak melok bondo padahal rek. Ya mek njaluk solusi ae ngono Pak. Nang ndi nggon sing enak. Lah Taichan saiki ngarepe TVRI. Doyak-oyak karo Satpam GBK. Satpam GBK iku lah apa? Kan ngono, Pak. Itu ibaratkan bukan tupoksinya lah untuk mengusir-usir pedagang itu bukan tupoksinya. Hanya untuk mengamankan tapi ngapain ngono lho. Kok sampai ngangkut-ngangkut pisan ngono lho. Iki enggak teli preman enggak ono saiki. Ya saiki ngale nang cedeke Palmerah stasiun. Sopo sing kate tuku, Pak? Ngono lho. Masakno temenan, Pak. Ya wis ngono ae, Pak. Matur suwun, kata. Nono, Pak. Nono. Kula biasa nongkrong teng anu napa? Mantan istana jenengan, Mendikbud. Ya wis, matur sembah nuwun sing kata mohon solusine nggih, Pak. Mau bilang sama Pak Anies, Pak, saya dukung Bapak. Saya doain semoga Bapak amanah. Jadi saya nggak kecewa. Jadi sebetulnya saya mau pertama siapa dulu ya? Nah ini dulu nih. Saya dulu pertanyaan abang ini, pernyataan abang ini. Bapak kalau mau Jakarta makmur, pedagang jangan disusahin Pak. Mereka garda depan ekonomi. Bukan orang kerja Pak, maaf. Garda depan ekonomi yang di perapatan lampu merah berpeluh-peluh panas di keringetan. Mereka ngerakin uang, perputaran uang di Jakarta. Mereka beli ke pasar pagi, perputaran pasar pagi miliaran Pak perputarannya. Dibikin susah pedagang, susah Jakarta. Nomor 2, saya mau lihat Pak, itu di YouTube teknologi buat bikin jalan tuh canggih-canggih Pak. Jadi Bapak kalau misalkan pakai cara yang lama, basi Pak, basi. Ya. Tetap macet Pak, Jakarta macet. Cepet Pak mereka bikin, dan saya lihat di jalan belum ada satupun bikin teknologi adopsi pakai teknologi itu. Cepet Pak, Bapak sendiri dah. Bener Pak. Bener. Masalahnya saya puyeng juga Pak jadi warga Jakarta, kayak lihat rambut dia nih puyeng. Bapak pasti puyeng juga ngurusin. Saya jadi warganya puyeng lagi di Bapak. Iya. Ya udah kayak rambut dia dah susah. Dari ujungnya mana nih ujungnya? Susah dari ujungnya. Bisa rupiah sudah. Dari Canun terakhir nih Canun nih. Nah ini buat Canun. Saya terus terang saya nggak keberatan membangun Indonesia, membangun Jakarta. Ikhlas lillahi ta'ala. Tapi saya takut gagal melihat diri sendiri Kak. Sedikit lagi kita tuh Agustusan Indonesia. Saya tadi baca-baca yang ngasih nama aja orang luar Pak. Ya, kita nyebut diri kita tuh siapa Cak? Saya takut jadi orang tanpa identitas. Itu Indonesia lucu. Saya baca di Google yang ngasih nama orang Inggris. Itu coba bayangin, laki bini bikin anak yang ngasih nama orang lewat. Ini anak siapa ya? Itu siapa begitu? Yang bikin siapa? Yang ngasih nama siapa? Itu Kak. Jadi sementara ini saya lebih suka mengaku jadi hamba Allah yang ditakdirkan lahir di Indonesia, di tanah yang namanya Indonesia.
yang terus terang lebih free jadi hamba Allah. Kalau kita ngaku jadi warga Indonesia, kita kritik Pak Jokowi, takut tadi bawa polisi, aduh ujaran kebencian apa? Repot ya. Tapi kalau saya ngaku hamba Allah, Allah ngasih saya kebebasan, saya bebas-bebasnya. Saya bisa sholat waktu, zikir, ngaji, sholat suka-suka. Tapi saya bisa keluar masuk bar tiap hari. Allah nggak marah. Itu namanya kebebasan. Itu makanya saya mau tanya sama Cak Nur, saya tuh menyebut diri saya itu siapa? Coba lihat begini, model begini. Saya punya pakai celana pendek ini, aduh. Begitu Cak. Makasih ya Cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Indonesia adalah ukuran mikro dari kecil. Oke? Yang besar itu ukurannya betul ini 0,031. 0,001. Penyedia lapangan pekerjaan terbanyak adalah ekonomi kecil dan mikro. Karena itu mereka yang harus difasilitasi paling banyak. Ya, betul. Nah, jadi pendekatan begitu. Ini dan ini lucu. Ini baru kemarin Cak, rame di Jakarta ini. Kenapa? Trotoar dipakai untuk jualan ternak. Oke? Saya katakan begini, prinsipnya tidak boleh jualan di trotoar. Prinsipnya. Oke? Tapi saya minta pada para wali kota untuk tentukan bila tempat yang mereka miliki ruas jalannya tidak ada lahan sedikit pun yang bisa digunakan, maka wali kota putuskan di tempat itu boleh dipakai untuk jualan kambing. Oke? Tapi prinsipnya sama, prinsipnya adalah tidak untuk jualan di trotoar. Tapi kalau kita Jakarta ini kan bukan kota yang kita bangun, kita ini mewarisi kota. Ada yang jalanannya sudah penuh dengan bangunan dari ujung ke ujung, tidak ada lahan. Kalau mau dagang itu tidak ada. Dan ini kasus di Tanah Abang. Di Tanah Abang itu tidak ada lahan. Jadi kalau pada orang ke sana bertahun-tahun, kalau mau Idul Adha cari kambing di sana. Oke. Kalau hanya karena sekedar aturan, lalu dilarang orang untuk menempatkan kambingnya di situ, maka kita sedang mematikan perekonomian di tempat itu. Dan itu dibuka, boleh. Lalu diserang rame-rame. Saya bilang lebih baik saya dibully di sosial media, tapi rezeki mengalir untuk mereka. Nggak apa-apa. Nah, termasuk yang dagang-dagang itu. Memang betul, Jalan Sudirman itu dibesarkan, itu akan disiapkan untuk mereka bisa jualan. Tapi, nah ada tapinya nih. Tapinya, diatur. Sehingga, karena kompetisi antar pedagang kaki lima itu ketat juga, betul nggak? Ketat sekali. Kalau itu diatur, ditata, pagi jualnya apa, siang jualnya apa, malam jualnya apa, sesuai kebutuhan. Coba lihat, kalau pagi Jalan Sudirman, ini kalau pagi. Di tiap-tiap jembatan penyeberangan, kalau pagi di bawahnya pasti orang jualan sarapan pagi, betul kan? Banyak orang berangkat dari Bekasi, ini seperti Anda nih, Bu Irfan, betul ya? Anda yang Bekasi ya, Gua Guru ya. Datang dari jauh, belum sarapan, berangkat sebelum subuh, sampai sebelum kantor mereka sarapan. Di mana tempatnya? Di depan-depan itu. Itu semua sudah disiapkan. Nanti insya Allah kita akan punya tempat-tempat untuk berdagang di sepanjang Jakarta. Tapi diatur. Kalau nggak diatur, masalah tersendiri. Rebutannya akan ketat. Dan kalau sudah diatur begitu, buat kita juga penyelenggara negara itu enak, ada kepastian. Contoh, Jakarta punya becak. Masih ada becak di Jakarta? Masih. 3.000 becak ada di Jakarta. 3.000. Jadi waktu itu saya katakan berhenti merazia becak. Becak itu justru harus difasilitasi. Perda juga bukan peraturan gubernur, perda melarang becak. Alasannya mengganggu ketertiban. Loh, ketertiban siapa yang diganggu? Becak itu kalau tidak ada pembeli, dia tidak ada transaksi. Jadi becak itu tidak bisa dipaksa. Bu, wajib pakai becak, nggak bisa. Tapi kalau coba jalan di kampung-kampung, terutama di Jakarta Utara, Jakarta Timur, ini kenyataan. Ibu-ibu
belanja turun dari angkot, pindahnya kemana? Becak. Belanja untuk warung, masuknya ke kampung pakai apa? Becak. Dan becak itu karena dilarang, apa yang terjadi? Mereka korban pemerasan satpol kita bertahun-tahun. Karena itu mulai saya bertugas tidak ada lagi penangkapan becak-becak di seluruh Jakarta. Tapi ada tapinya nih. Tapi becak luar jangan masuk. Di kita punya namanya Sebaja, Serikat Becak Jakarta. Lalu apa yang kita lakukan? Kita didata, difoto, dikasih identitas, sehingga becak-becak itu beroperasi jelas diatur, bukan dilarang, diatur. Izinkan setiap warga negara dengan sosial ekonomi apapun mendapatkan rizkinya di Jakarta. Itu kira-kira arahnya ke situ. Jadi insya Allah kita dorong terus, kita jagain, jangan khawatir. Kenapa kita itu kadang-kadang enggak, sosial media ini enggak fair, enggak fair apa? Ini kita bicara soal pedagang kaki lima, ngomong Jalan Sudirman tadi. Kalau ada orang jualan di trotoar, cepat sekali difoto, diposting, mention gubernur. Betul kan? Pak Gubernur, ada pedagang nakal. Kalau itu masih lebih sopan. Sejak Anda gubernur, pedagang berjualan di trotoar, kan gitu. Itu kan? Coba, apa yang kami kerjakan? Saya periksa, bukan periksa pedagang kaki lima, yang saya periksa seluruh gedung tinggi sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Ada 84 pencakar langit sepanjang Sudirman. Diperiksa apa? Sumurnya. Mereka tuh harus punya pengolahan limbah. Gedung-gedung tinggi ini, satu gedung itu ribuan orang dalam satu gedung. Betul kan? Penggunaan air satu hari luar biasa. Ketika dicek dari 84 ini, berapa kira-kira gedung yang pengolahan limbahnya benar? 1 dari 88 gitu-gitu. Termasuk hotel-hotel yang tulisan di dalam kamar mandinya itu, please help us to conserve water. If you plan to reuse the towel, hang the towel. Betul kan? Itu kalimatnya ada tuh jelas begitu. Hanya 1. Selama tugas di Jakarta, selama ini tidak pernah diperiksa. Jadi saya katakan sama mereka semua, ini yang membuat tanah di Jakarta turun bukan pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan, tapi gedung-gedung pencakar langit yang menyedot air dari dalam dan tidak mengembalikan lagi. Diperiksa, diberi sanksi, diberi waktu koreksi. Saya katakan pada semua, kita tidak berencana mengecilkan yang besar, kita berencana membesarkan yang kecil. Tapi yang besar jangan melanggar, karena gubernurnya bukan pelayan yang besar. Itu pesannya kira-kira gitu. Terus Mas tadi soal beresin nanti itu alat-alat baru yang ada di YouTube, canggih-canggih, ya betul. Memang betul. Itu seperti pembersih sungai, kan viral tuh ya, pembersih sungai. Kalau pembersih sungai itu kita pakai, langsung 10 orang petugas kita nganggur. Nganggur langsung. Tapi ya ini, nganggur. Nah, jadi ini contoh. Kami ini memikirkannya bukan soal nampak indah di depan sosial media, tapi ini bicara tentang lapangan pekerjaan bagi semua. Jadi kira-kira begini, kalau teknologi itu baik dan tidak memangkas tenaga kerja kita di Jakarta, kita pakai. Insya Allah nanti kita lihat, kirimin link YouTube-nya ya.